Pertama-tama mari saja kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji kekal namamu Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga, Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sepekan yang hampir berakhir ini Engkau telah menjaga melindungi kami dalam setiap kami melaksanakan tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Pada saat ini Bapa, kami terkumpul lagi di satu ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan penelaan Alkitab kami pada saat ini. Mari Bapa, Engkau berkati kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa buat Ibu dosen perwalian kami, Ibu Pendeta Naomi Tololio Enteol, dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarganya. Tuhan yang akan selalu memberkati dia. Begitu juga buat kami para mahasiswa, perwalian dari Ibu. Mari Bapa, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati masa depan, cita-cita dan harapan kami, agar kami bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini bersatu hati kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di asrama STTGKSD Tentena, yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Mari Bapa, Engkau tahu harapan dan kerinduan mereka. Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan mereka, memberkati setiap perawatan, obat makanan yang mereka pakai, agar kesembuhan dari Tuhan akan mereka miliki. Bapa, kegiatan kami pada saat ini hanya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, penelaan Alkitab pada saat ini diberi judul, diberi tema, berjumpa dengan Allah melalui kitab suci. Bacaannya dalam Nehemia 8 ayat 1-9. Tetapi itu nanti ada bagian untuk kita bacakan. Latihan hidup dengan Allah. Mengawali diskusi kita pada saat ini, pertama-tama saya mau bertanya pada saudara-saudara sekalian, menurut kalian apa Alkitab itu? Menurut kalian, pendapat dari kalian dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, menurut kalian apa Alkitab itu? Kalau menurut saya, Kak, Alkitab itu kitab suci orang percaya. Terima kasih. Kitab suci orang percaya. Ada yang lain? Ya, kalau menurut saya, Alkitab itu merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan kita bagi orang Kristen, karena di dalamnya berisi peraturan-peraturan atau hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Mungkin ada? Masih ada? Ya, jika sudah tidak ada, kita lanjut. Latihan hidup dengan Allah melalui kitab suci. Alkitab merupakan catatan tentang kehidupan manusia bersama Allah, yang menjadi sarana bagaimana manusia memiliki kehidupan dengan Allah. Kehidupan sebagai sesuatu yang dinamis, bergerak, dan berdenyut bersama dengan Allah. Dari Alkitab ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya.
Contohnya Abraham, Musa, Yusuf, Esther, Daud, Amos, Mika, Hagai, dan Maleaki juga menyertai. Dan Tuhan juga menyertai Maria, Petrus, Yakobus, Paulus, dan Barnabas, Priscilla, dan Aquila, dan Lydia, atau dengan Timotius, dan lain-lain, tokoh Alkitab yang lain. Ada begitu banyak nama yang bisa kita jumpai dalam Alkitab. Ini merupakan bukti dari Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan umat yang percaya kepadanya. Melalui Roh-Nya, Alkitab ditulis, pada saat yang sama Alkitab juga menunjukkan bagaimana Allah selalu bersama dengan manusia. Melalui kitab suci, Allah dikenal sebagai penuh kasih dan cinta bagi mereka yang merindukan hidup bersama dengan Allah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mahasiswa teologi selalu mendasarkan pengetahuannya untuk membaca, mempelajari, dan menghafal serta merenungkan kitab suci tersebut. Karena itulah kitab suci selalu menjadi panduan kita untuk membentuk spiritualitas kita sebagai mahasiswa teologi. Sebagai pembentuk spiritualitas, maka kitab suci didekati. Ada banyak cara, tetapi ada 4 cara yang menolong kita untuk mempelajari, memahami, dan merenungkan isi kitab suci tersebut. Dengan membaca dan belajar kitab suci, memungkinkan kita untuk mendengar dan berjumpa dengan Allah seperti pada tokoh dalam Alkitab dalam kitab suci yang berjumpa dengannya berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dengan menghafal dan merenungkan, kita akan menemukan keheningan dan pemenangan diri untuk berlatih, mendengar dan meresapi kata demi kata sehingga suara Tuhan dapat terdengar dengan jelas dan lirih. Inilah hembusan Roh Kudus dalam batin kita sebagai manusia dan umat yang percaya kepada Tuhan. Dari pernyataan di atas, muncullah pertanyaan. Bagaimana cara saudara kitab suci? Apakah baca, belajar daripadanya? Apakah saudara menghafalnya untuk merenungkannya? Dan apakah ada kesulitan untuk mendekati kitab suci? Pertanyaan nomor 1 ini mohon dijawab oleh saudara-saudara sekalian. Saudara ingin mengemukakan pendapatnya tentang pertanyaan yang pertama ini? Secara pribadi atau pengalaman yang dirasakan dari membaca kitab suci, disilakan kepada kita sekalian untuk memberi pendapat. Ya, mungkin saya boleh? Ya, silakan Kak Jackson. Bagaimana cara untuk mendekati kitab suci? Apakah membaca atau belajar daripadanya itu? Apakah juga menghafal dan merenungkannya? Kemudian apakah ada kesulitan untuk mendekati kitab suci? Menurut sesuai dengan apa yang pengalaman saya, menghafal itu menjadi pengingat terus menerus, dan di situ bisa secara tidak langsung kita meresapi apa yang makna dari teks Alkitab itu. Jadi menurut saya dengan menghafal, kemudian dengan sendirinya akan
teresapi dengan baik. Mungkin itu. Iya, Kak. Siapa tahu, apakah dalam Kakak meresapi, merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat di dalamnya itu, apakah Kakak menemukan kesulitan? Kesulitannya mungkin waktu padatnya tugas dan tanggung jawab juga di kampus dan di BM dan kegiatan lainnya. Kadang tidak lagi membuka Alkitab. Itu kesulitan. Ya, itu merupakan contoh kecil dari kesulitan dari Kak Jackson. Mungkin yang lain ada ingin mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana cara mendekati kitab suci itu. Dan apakah ada kesulitan-kesulitan yang didapatkan? Ya, disilakan. Sunyi ya. Apakah ada orang di ruangan ini atau tidak ada? Iya, sih. Saya, Kak, mungkin kesulitan. Iya, silakan. Kalau menurut saya kesulitannya itu dari diri kita sendiri. Karena jika kita tidak memiliki tekad yang kuat untuk membaca atau merenungkan sebuah Alkitab, tentu kita akan merasa susah untuk mendekati kitab suci itu. Karena kita kayak bermalas-malasan untuk membaca itu, jadi kita akan merasa susah untuk mendekatinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Brian. Berarti dari Brian di sini, dari kesulitan kita untuk memahami dan mendekati kitab suci akan terasa sulit untuk mendekati dan merenungkannya. Begitu, Brian? Iya, Kak. Iya, terima kasih, Brian. Disilakan jika ada yang lain. Saya Glyn. Iya, silakan, Nisa. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara saudara mendekati kitab suci? Apakah saudara membaca dan belajar daripadanya? Apakah saudara menghafalnya untuk merenungkan apa yang ada merenungkannya? Dan apakah ada kesulitan untuk mendekati kitab suci? Yang pertama, pertanyaan terakhir itu, apakah ada kesulitan? Jelas ada kesulitan. Kalau bagi kita dengan waktu yang kita punya, kadang-kadang kita harus membagi-bagi waktu, bagaimana supaya kita juga mempunyai waktu untuk Tuhan dengan segala kegiatan kita, aktivitas kita, baik sebagai anak di rumah maupun sebagai mahasiswa. Nah, tapi dari pintarnya kita untuk membagi-bagi waktu dan bagaimana caranya untuk kita memahami firman-Nya, ya kita meminta pimpinan Roh Kudus. Makanya untuk itu perlu sebelum membaca Alkitab kita berdoa dulu agar Roh Kudus Tuhan juga bekerja dalam hidup kita, dalam pikiran kita, sehingga kita memahaminya untuk dapat kita merenungkan dan itu isi firman itu apa yang kita pahami, kita mengerti tentang firman tersebut. Terus kalau membaca Alkitab juga kalau metodeku membaca Alkitab begitu, yang saya pakai adalah saat membaca terus kita kaitkan dengan kehidupan kita secara pribadi, apakah dari ayat itu bagaimana dengan kehidupan kita begitu. Kadang ayatnya mungkin mengenai tentang kasih, apakah sudah selama berapa hari ini bagaimana dengan kehidupan kita, apakah sudah mengasihi begitu. Untuk kalau bagi saya untuk memahami firman-Nya begitu. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana saudara dapat mendengar suara Tuhan melalui mempelajari kitab suci? Sebenarnya suaranya Tuhan itu tidak kita dengar begitu, tetapi suaranya Tuhan itu muncul saat kita membaca Alkitab. Karena Alkitab kan adalah buku yang dimana kita mempelajari siapa Yesus dan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan.
Jadi bagaimana kita mendengar suara Tuhan ya dengan membaca kitab suci tersebut, mempelajarinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Nesa. Sangat menarik jawaban dari Nesa. Berarti di sini saya ambil kesimpulan bahwa diperlukan waktu. Maksudnya bukan diperlukan bagaimana, maksudnya pintar membagi-bagi waktu. Jika dikaitkan dengan jawaban dari Kak Jackson tadi, jika waktu biasa menghalangi kegiatan ini, sibuk, istilahnya sibuk, jadi Alkitab itu sudah tidak terbaca. Istilah lupa, dapat lupa. Begitu. Jadi pintar-pintar kita membagi waktu untuk membaca Alkitab. Dan dari jawaban Nesa tadi saya mengambil kesimpulan juga bahwa mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, apakah sudah seturut dengan keinginan Tuhan dalam Alkitab itu. Ya, mungkin begitu Nesa. Ya, terima kasih Nesa. Ya, Nesa tadi sudah menjawab pertanyaan yang kedua, jadi kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Mungkin saudara-saudara yang lain ingin mengemukakan pendapat tentang pertanyaan yang kedua, bagaimana saudara mendengar suara Tuhan melalui mempelajari kitab suci. Disilakan, jika ada teman-teman yang lain yang ingin mengemukakan pendapat tentang pertanyaan yang kedua ini, disilakan. Saya lagi boleh? Silakan Kak Jackson. Oh, oke. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama, saya kaitkan juga dengan pertanyaan kedua. Salah satu cara untuk bagaimana bisa merenungkan, mendekati kitab suci itu, saya selalu membagikan di grup WA itu, saya salin dulu di HP, kemudian bagikan di grup WA ketika banyak yang mengeluh notif di Classroom itu banyak. Mungkin salah satunya yang sering saya bagikan itu Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya bacakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Itu yang biasa sering saya bagikan ketika banyak teman-teman yang mengeluh depan perkuliahan. Dan di situ mungkin saya dari proses membagikan itu saya menjumpai Tuhan dalam pesannya itu, bahwa Tuhan melihat dan memberikan pencobaan itu untuk membentuk kita. Nah, dari situ kita bisa menjumpai Tuhan dalam kitab suci. Itu saja. Aglin. Ya. Ya. Ibu mau berkomentar sedikit sebelum pindah ke slide. Silakan Ibu. Kan pertanyaan ini menuntun kita bagaimana saudara mendekati Alkitab. Kenapa pertanyaan ini muncul? Bisa jadi banyak orang tidak meminati Alkitab. Dan kemudian tidak menyadari kayanya atau betapa besarnya manfaat dari Alkitab. Nah, pertanyaan ini menuntun kita bagaimana cara saudara mendekati Alkitab. Ini juga bisa jadi latar belakangnya karena Alkitab itu kesannya tidak menarik. Kesannya ya tidak seindah melihat novel. Tidak sekeren membuka HP. Nah, karena itu harus muncul dulu dalam diri kita kesadaran tentang pentingnya dia, kan? Pentingnya Alkitab ini. Tapi ini
misalnya. Tapi karena penampilannya biasa aja, karena dia tidak menarik seperti novel, karena dia tidak semenarik HP, maka setiap orang punya trik, punya cara untuk mendekati Alkitab itu. Ya, itu mungkin kira-kira. Jadi menurut Ibu, setiap orang punya modelnya sendiri untuk mendekati Alkitab. Nah, tadi ada yang mendekati Alkitab dengan cara, misalnya, mencari ayat-ayat emas. Ya, dengan mencari ayat emas, dia bisa dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi juga cara mendekati kitab suci ada yang ketika dia menghadapi pergumulan, lalu dia mencari sesuatu sebagai jawaban, maka itu cara dia mendekati Alkitab. Mungkin ada orang yang tipikal tekun membaca, jadi dari ada waktu tidak ada waktu, memang dia punya target yang menjadi rutinitas juga mungkin yang perlu kita juga cermati. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia memang punya waktu untuk itu. Jadi cara mendekati Alkitabnya begitu. Tapi yang Ibu bilang ini juga mungkin untuk mahasiswa teologi yang jarang mendekati Alkitab, ya mesti ada trik tertentu untuk mendekati Alkitab. Tadi ada Jackson bilang misalnya mendekati Alkitab dengan cuplik ayat, taruh di WA dan sebagainya. Nah, jadi menurut Ibu ya semua orang punya model masing-masing untuk mendekati kitab suci. Nah, kalau Ibu, bagaimana cara Ibu mendekati kitab suci? Saudara-saudara tahu bahwa Ibu ini mengajar. Secara kebetulan Biblika, Perjanjian Baru. Nah, mungkin dalam satu hari ada lebih dari 10 kali Ibu buka Alkitab. Tapi untuk kebutuhan mengajar. Beda itu kebutuhan Ibu membuka Alkitab untuk mengajar, menyiapkan bahan ajar, dengan mendekati Alkitab untuk belajar firman daripadanya. Nah, saya ingin juga saudara-saudara, ya, artinya jadi cara Ibu mendekati Alkitab ya, Ibu memaksa dalam tanda kutip, mewajibkan diri Ibu untuk mesti baca, mesti ambil waktu, mewajibkan diri, bilang kepada diriku bahwa itu kebutuhanku. Artinya kita harus, Ibu dan bukan kita, Ibu mendorong diri, memaksa dalam tanda kutip ya, mewajibkan diri, menghasratkan untuk kurang. Saya membaca Alkitab, ada bagian yang saya lihat pada hari itu. Lepas dari yang Ibu bilang tadi ya, Ibu mengajar mungkin setiap menit Ibu bilang, di mana ini ayat ini untuk mendukung mengajar. Tapi itu beda. Nah, itu beda. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa karena so bikin tugas, sudah so baca Alkitab. Karena ada mau persiapan khotbah, sudah so itu. Menurut Ibu tidak sama. Jadi Ibu mewajibkan diri Ibu, oke, ada saat teduh, saya dekati Alkitab untuk itu. Nah, ayat 1. Nomor 1 toh, apakah saudara membaca dan belajar daripadanya? Ya, saya membaca dan belajar daripadanya. Karena ayat itu pasti punya makna dalam hidup. Mau dari Kejadian saya baca hari itu, mau dari Ulangan ke atau Wahyu, pasti ada makna. Lalu apakah saya menghafalnya untuk merenungkan? Sebenarnya setua rupa Ibu ini susah hafal. Ya, jadi yang saya hafal itu mungkin ayat-ayat hafalan waktu saya masih SMP, SD, atau waktu kuliah. Jadi apakah saya menghafalnya untuk merenungkan? Mungkin saya tidak menghafalnya lagi, tapi ya merenungkannya iya. Apakah ada kesulitan dalam mendekati Alkitab? Iya, banyak sekali kesulitan. Yang tadi itu, ketika aktivitas, rutinitas, membuat kita tidak punya waktu. Tapi juga ada kesulitan mendekati Alkitab yang ini, yang dimiliki oleh mahasiswa teologi. Apa itu? Atau saya sebagai dosen teologi, apa itu? Kadang-kadang kita rasa terus tahu. Dan orang bilang, saya kok memang mahasiswa teologi, jadi saya menganggap bahwa sedangkan tidak mau baca Alkitab, tidak apa-apa. Itu yang dimaksudkan dengan kesulitan mendekati Alkitab.
Kita menganggap saya sudah tahu. Saya sudah tidak butuh. Nanti juga sebentar kuliah Ibu Naomi mau buka juga Alkitab. Nah, itu. Oke, ini sampai di pertanyaan pertama saja. Dan sebagai refleksi bahwa memang jangan memperlakukan Alkitab itu sama dengan buku yang lain. Kita harus mendekati Alkitab itu sebagai sebuah kebutuhan. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pendapatnya tentang bagaimana kita memahami kitab suci, mendekati diri kepada kitab suci dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman dan Ibu Naomi, mohon maaf, Ibu. Halo Ibu dan teman-teman. Saya mohon izin dulu Ibu karena perawat sudah ada mau periksa kami di komunitas asrama. Ya. Sehat, semangat sayang ya. Ya Ibu. Semangat. Nah. Semangat Kak, semangat. Ya, nih. Oke, Delsi. Yuk. Oke. Ya, kita lanjut. Mendapatkan dari gambaran kitab suci yang terdapat dalam bacaan kita pada saat ini dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 8. Mohon maaf, ralat Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Karena ini ada beberapa ayat, mohon kesediaan kita masing-masing untuk membacakan satu orang satu ayat sampai ayat yang ke-8. Dimulai dari ayat 1. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menatap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat yang ketiga. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, lalu yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang-orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat yang keempat. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang kelima. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, di sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan
dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat yang ke-8 yang terakhir. Juga Yesua bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hudia, Masheya, Kelita, Asaria, Yuzabat, Hanan, Pelaya adalah orang-orang Lewi. Mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Iya, ucapan terima kasih buat sekalian yang telah membacakan bacaan ini. Dari bacaan ini mendapatkan gambaran kitab suci bahwa bacaan ini berkisah tentang kembalinya orang-orang Yahudi ke Yerusalem setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Di antara yang kembali itu adalah para imam, orang Lewi, petugas bait Allah. Mereka membawa kembali perkakas bait Allah, tetapi tidak tahu apa fungsi dari perkakas-perkakas itu. Pada saat yang sama, mereka mengalami kebingungan bagaimana hidup di negeri mereka sendiri. Pemimpin mereka, yakni Esra sang imam dan Nehemia sang gubernur, berencana untuk membangun kota Yerusalem dan bait suci. Setelah kota itu didirikan, mereka meletakkan dasar untuk pembangunan bait suci. Esra menetapkan hati untuk mempelajari kitab suci dengan tekun. Ia membacakan bagian-bagian kitab suci kepada orang-orang sebangsanya. Sebelum kitab suci itu dibaca, umat sujud menyembah kepada Tuhan, menghormati dan bersyukur kepada Allah sebagai pembebas mereka, sekalipun mereka gagal menaati firman-Nya. Bacaan ini menyebutkan bahwa mereka berduka cita dan menangis ketika mendengar kalimat-kalimat kitab suci yang dibacakan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah gagal memahami maksud Tuhan, dan karena itu mereka terbuang ke Babel. Dengan mendengar kitab suci, mereka mengalami titik balik dalam hidup mereka untuk menjadi umat Allah. Pengalaman pembuangan di Babel menolong mereka untuk mengerti bagaimana hidup berpadanan dengan firman-Nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan ingin kita menuruti kehendak-Nya. Dan Tuhan selalu mengasihi kita dalam kehidupan kita, Dia selalu mengasihi bahwa apapun yang kita perbuat, Dia tetap mengasihi kita dengan contohnya dengan membebaskan bangsa ini dari pembuangan di Babel. Jika kita menelisik lebih dalam, perikop yang kita baca tadi menolong kita untuk memahami bagaimana ibadah di bait suci dipulihkan dalam sejarah bangsa Israel. Mereka meneruskan tradisi yang diwariskan sejak zaman Musa, membaca kitab suci untuk menemukan bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan dan mendengar janji-janji Allah bagi masa depan mereka. Membaca kitab suci juga menjadi pusat dari ibadah di sinagoga. Karena itu, ketika Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret, ia membaca dengan lantang petikan kitab suci dari Nabi Yesaya. Membaca kitab suci juga tetap menjadi tradisi ibadah Kristen. Membaca kitab suci memiliki dampak mendalam bagi pendengar, sebab kata-kata selalu memiliki kuasa. Dari 10 hukum, orang Israel belajar tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, pembacaan terhadapnya selalu berulang-ulang. Firman Allah dalam kitab suci juga meneladani akan hidup di hati para pendengarnya. Karena itu, ia memiliki kuasa untuk membentuk roh kita. Seperti kata Ibrani, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita bisa baca dalam Ibrani 4 ayat 12. Kitab suci juga menolong kita untuk
tangguh dalam kerasnya hidup. Seperti kesanggupan kita membaca kitab suci untuk bertahan melintasi abad demi abad kehidupan manusia. Melalui kitab suci juga, di sini Paulus menasihatkan Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini, mengingat orang-orang yang mengajar suci. Kata Paulus, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci juga bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya adalah agar tiap-tiap manusia mempunyai Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Untuk melangkah lebih maju dalam kehidupan kita, di sini ditegaskan Bapak Gereja Agustinus menemukan bahwa imannya bertumbuh melalui pembacaan kitab suci. Alkisah, ia membaca kitab suci bersama Alipius temannya. Hatinya diliputi oleh dosanya sendiri. Ia mengingatnya dan menangis, memohon Tuhan mengampuninya. Lalu ia mendengar anak tetangganya bernyanyi dan dalam nyanyian itu berkata, "Ambillah dan bacalah." Agustinus kembali membaca kitab suci dan menemukan sesuatu dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14 yang berkata, marilah kita hidup dengan yang menegaskan bahwa marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan jangan perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ia menuliskan kisah ini dalam bukunya yang terkenal, yaitu Confessiones, pengakuan-pengakuan. Di sini ia berkata saat kalimat itu berakhir, ada sesuatu yang tertanam di hatiku, seperti cahaya kepastian dan segala keraguanku hilang. Ia menutup kitab suci dan menceritakan semuanya kepada Alipius. Kitab suci di sini menolong Agustinus untuk mengambil sikap dalam hidupnya. Demikian kita untuk mendekati kitab suci, contohnya untuk ibadah, studi, atau saat teduh. Kita dapat belajar tentang Allah daripadanya. Sebab kita sebagai mahasiswa teologi, terkadang kita mempelajari kitab suci itu secara kritis sebagai sebuah ilmu untuk pikiran kita. Tetapi tidak menjadikannya saran untuk belajar berjumpa dengan Allah dan berupaya memahami maksudnya dalam hidup keseharian kita. Hati kita menjadi kering, sebab yang diberi asupan hanyalah pikiran kita. Itu pula terjadi karena kita mendekati kitab suci tanpa bantuan dari Roh Kudus, melainkan hanya bergantung sepenuhnya pada rasio manusia. Yang terjadi adalah kita melakukan pembenaran atas apa yang kita perbuat, bukan untuk memahami bahwa kita dibenarkan oleh Allah atas dosa-dosa kita. Karena itu, kita terus untuk memahami firman-Nya melalui kitab suci. Di sini kita juga perlu mengingat bahwa kitab suci bukanlah Tuhan. Kitab suci bukan untuk disembah, melainkan untuk dibaca dan dipelajari. Tuhanlah akhir dari pembacaan dan pembelajaran kitab suci. Kitab suci adalah salah satu penyataan firman Allah yang menjadi sarana dan panduan kita untuk menuju kepada Allah. Tetapi tetaplah mengingat bahwa kitab suci dapat diandalkan untuk membentuk spiritualitas kita.
Iya. Bahan kita untuk mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mempelajari apa kehendaknya dan menuruti apa kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Kita masuk pada akhir acara kita pada saat ini, yaitu doa penutup. Mungkin Kak Jackson, iya. Ini. Doa penutup ini masing-masing kita mengucapkan atau bagaimana Kak? Kalau mengucapkan kayak agak sulit mungkin, atau saya bacakan saja. Ya, saya bacakan saja karena mungkin kalau baca sama-sama mungkin storing agak pica nanti. Untuk doa penutup ini, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Amin. Dengan demikian, penalaan Alkitab kita pada saat ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kesempatan untuk melayani memimpin kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Jackson. Ya, bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Aglin yang telah memandu kita dalam percakapan pendalaman Alkitab saat ini. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Ibu Naomi. Baik, terima kasih untuk Jackson yang memandu acara. Terima kasih juga untuk Aglin. Mengawali penyampaian dari Ibu, izinkan Ibu mengalimatkan kembali perenungan kita tadi. Dengan kata-kata seperti ini. Saudara-saudara, orang-orang di luar sana sangat tahu bahwa kita ini karena adalah mahasiswa teologi, apakah itu prodi teologi ataupun PAK, maka hampir tiap hari membaca Alkitab. Betul ya? Termasuk Ibu yang ada dosen, pasti mereka tahu hari-hari membuka Alkitab sebagai bahan pengajaran. Nah, bagi mereka, kita bukan hanya belajar dan menggunakan Alkitab sebagai sarana belajar. Tapi mereka tahu di sana, kita fasih dan adalah pelaku firman. Betul ya? Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa ada banyak di antara kita yang harus mengakui bahwa sering memperlakukan Alkitab seperti yang Aglin sampaikan tadi. Hanya sebatas buku bacaan. Atau hanya sebagai bahan untuk mengkaji sesuatu, untuk bikin tugas. Dan kehidupan kita sebenarnya jauh dari Alkitab. Nah, karena itu dengan perenungan ini kita semua diajak untuk jangan hanya memperlakukan firman Tuhan sebagai bagian dari
materi belajar. Puji Tuhan, pasti ada banyak di antara kita yang memakainya untuk pertumbuhan spiritual. Ya, tapi kalau masih ada yang dibandingkan dengan menggunakannya sebagai sarana pembentukan spiritual dan sarana pelajaran, lebih banyak yang sarana untuk bikin tugas, bertobat. Ya, Ibu tadi sudah memberi pengakuan bahwa kadang-kadang kita hanya mendekati Alkitab kalau mau bikin tugas, kalau mau menafsir, kalau mau bikin khotbah. Betul kan? Kita jarang mendekati Alkitab untuk pertumbuhan spiritual. Bahkan kadang-kadang kita mendekati Alkitab dengan seenaknya, dengan tidak memperlakukannya dengan baik. Kita seringkali menertawakan orang-orang tertentu yang pegang Alkitab, sayang-sayang, jangan disimpan di atas lemari, di kaca bagus-bagus. Kita seringkali menertawakan mereka karena hari-hari orang ini Alkitab baku gabung dengan HP, baku gabung dengan air minum, atau malahan karena mau di kampus cari Alkitab paling kecil cuma taruh di saku. Kiranya perenungan hari ini mengingatkan kita. Kita harus lebih dari mereka yang lain. Mari memperlakukan Alkitab bukan sekedar sarana bikin tugas supaya dapat nilai A, tapi sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh mendekati Tuhan. Dan Alkitab ini akan menjadi sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kalau orang bisa dengar suara Tuhan lewat Alkitab dengan baik, maka lancar mau bikin tugas. Lancar mau menafsir, toh? Lancar mencari pokok-pokok teologi. Amin. Amin dong. Amin, Bu. Itu tambahan Ibu ya. Semoga begitu. Penyampaian, karena kita ada kondisi khusus di asrama, maka kuliah kembali online. Jangan mengucilkan teman-teman yang di asrama. Kita menjaga jarak, bukan mengucilkan mereka ya. Tapi tentu kita batasi akses kita untuk pergi dan keluar dari asrama. Kita mendukung mereka dalam doa, sebagaimana yang sudah kita lakukan, dipandu oleh Aglin tadi. Kita berdoa semoga mereka tetap semangat melewati ini. Sekaligus ingat, COVID masih ada. Jadi di mana-mana tetap pakai masker, jangan pandang enteng. Karena kalau kita tiba di pandang enteng, bisa jadi pandemi ini akan sangat jauh dari kemungkinan untuk lepas dari kita. Gitu. Jadi biarpun level PPKM turun, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap ketat memberlakukan prokes kesehatan, ya, prokes COVID-19, dan ya tetap jaga kesehatan. Sama ibu ini batuk-batuk, ya bertahan diri di kampus, ya capek kan bicara terus. Oke, mengulangi yang Pak Gede bilang tentang keuangan, lalu ingat tugas semakin menumpuk. Semester 1 saya mulai berkenalan dengan Ibu karena baru minggu ini udah dapat tugas. Tiap minggu tuh Ibu bertugas kan. Mau patah-patah memang Jackson Soalami dan Aglin dan lain-lain. Jadi yang semester 1 memang semua pegang terus itu segala peralatan kuliah. Betul yang Pak Gede bilang, akan banyak pengecoh termasuk ini HP. Pengecoh sekali. Oh, cuma kok 10 menit, cuma 5 menit, cuma mau lihat apa teman status, cuma terus 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi memang pengendalian diri dibutuhkan sekali. Ya, ingat yang Ibu sampaikan kemarin lewat buku kita, dibutuhkan pertama keberanian untuk bilang itu benar atau salah.
Dibutuhkan kejujuran, tapi juga keugaharian. Tahan hasrat. Ibu dulu ada pengalaman ketika Ibu studi S2 dulu, tahun 2001 yang lalu. Ibu deadline tesis itu Ibu mau capai sebenarnya mengerjakan tesis itu dalam 2 bulan. Akhirnya basorong sadiki karena apa? Ketika itu ada game di laptop catur. Jadi habis mandi sore-sore, kan di rumahnya ibu di kampung itu di Manado, di Lamongan. Buka dulu game 1 jam aja main catur. Cuma tak, 3 jam. Bikin lagi tugas. Besok, akhirnya ibu keputusan apa? Panggil teman, kasih keluar semua game. Tidak ada game satupun di laptop waktu itu. Nah, artinya apa? Semua orang mudah tergoda. Tidak ada yang kebal untuk tergoda, terkecoh. Jadi sadari diri. Kalau tidak mampu, memang kasih tinggal itu. Karena tugas menumpuk. Ibu Naomi petugas, Pak Gede, dan lain-lain. Khusus semester 1, apalagi semester 1, minggu depan semua normal semua datang itu dosen tamu, semua ada itu kokurikuler, ekstrakurikuler, setiap bernapas. Nah, oke. Tapi Ibu yakin anak perwalian ini akan semangat semua, meniru senior-seniornya, yang rajin-rajin semua. Oke, betul tak? Nah, sekali lagi, kalau ada kesulitan, bertanya. Ya, yang semester 1 bertanya kepada senior. Semester 3 begitu juga, saling bertanya. Dan itulah indahnya dan gunanya satu keluarga. Begitu. Jaga-jaga itu persahabatan, jaga-jaga itu pergaulan, jaga-jaga semua yang mesti dijaga. Oke. Lalu ada penyampaian setelah ini dari Jackson. Ibu itu saya dulu ya. Semangat terus belajar. Tetap semangat belajar. Itu juga. Jangan terlalu banyak Ibu bicara. Pasti orang dengar. Oke. Jackson ada penyampaian. Silakan. Ya. Terima kasih Bu atas penyampaiannya dan beberapa nasihat sehingga itu menjadi ujian kami dalam perkuliahan kami di kampus STT kita STT Tentena. Ya, selanjutnya penyampaian bahwa kita telah mengumpulkan hasil karya dari teman-teman sekalian. Ada 1000 yang 40 yang masuk, banyak toh? Ada 6 yang masuk kepada kami dan 4 yang telah lolos pada seleksi tahap pertama dan 4 itu akan menjadi bahan kita untuk menentukan siapa yang akan karyanya akan dipakai sebagai semboyan dan logo di perwalian kita saat ini. Mungkin tidak banyak Ibu orang di sini. Oke, Ibu sambung. Ya. Jadi yang ada di sini berarti mereka yang akan ikut serta atau bagaimana? Jadi Ibu ulangi, mungkin Jackson suara agak putus. Saudara-saudara, seleksi pertama sudah dilakukan. Tinggal 4. 4 ini akan dipilih oleh kita. Jadi akan di voting. Jadi semua orang akan memilih. Lalu siap logo dan semboyan mana yang paling favorit. Begitu ya. Yang terbanyak dipilih itu akan kita pakai. Begitu. Nah, jadi tinggal diatur mekanismenya. Bagaimana cara memvote-nya? Apakah sekarang atau kirim di WA group lalu mengirimkan
pilihannya secara rahasia kepada siapa? Begitu atau bagaimana? Silakan dibicarakan. Tapi dengan catatan 6 orang ini orang tidak tahu siapa mereka. Ibu pun tidak tahu. Ya, tidak tahu siapa punya itu. Serius. Kalian pun tidak akan tahu karena ini akan dikirim kepadamu yang blind. Pokoknya semua hanya logo dan penjelasan, tidak ada namanya. Seperti itu. Ibu tidak tahu juga, makanya ibu biasa aja. Tidak ada ibu tahu. Betul, Jackson toh? Ya. Bagaimana kita akan vote di sini atau di dalam grup? Di dalam grup WA. Silakan usul. Halo, oke, kalau dari saya, ya, kakak, kalau dari saya mungkin di grup karena tidak semua ikut di sini. Tadi soalnya kakak juga minta izin. Dengan ibu juga, kalau ibu menyaksikan atau bagaimana, ibu juga ada kegiatan selanjutnya. Ibu mah biasa aja. Ibu sama kamu. Mana-mana. Mungkin dari saya, kakak. Kita vote di grup ya. Iya, Kak, di grup. Oke. Boleh. Ya, mungkin saja penyampaian. Ibadah kita sampai di sini. Sama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Aglin tadi, juga Ibu, dan sekalian kita yang hadir di ruang virtual saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Jackson. Mario, terima kasih. Irfan, Aglin, Terima kasih. Esa, Terima kasih, Ibu. Melani, Terima kasih, Kak Jackson. Terima kasih, Bu. Giant, Epifania, Nulwiana, Regina, Sintike. Habis. Siapa lagi yang Ibu belum sapa? Semua sudah disapa ya? Oke. Selamat. Terima kasih. Siang, pagi, siang, coret yang tidak perlu. Sampai ketemu. Dan tidak sabar. Ibu mau ikut vote Jackson atau tidak boleh? Boleh, Bu. Apakah Ibu ikut vote atau enggak usah? Ikut saja, Bu. Boleh. Oke. Ya, kita semua keluar dari room ya. Juga bagi teman-teman yang belum ikut ibadah PA ini bisa menyaksikannya nanti di channel YouTube. Kau masih record ini sana toh? Masih. Mantap. Paling kau Jadi mau masuk YouTube ini? So, itu kamu. Yang tahu Ibu pasti dia bilang, oh ada Ibu mau bikin lagi nanti. Dadah.